dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Edar Sifat channel yang biasa-biasa saja, namun semoga bermanfaat. Baik, kali ini kita akan membahas seputar YouTube. Ini ada catatan ya di bawah Google, kita bacakan dulu, yaitu 11 langkah agar menjadi YouTuber yang handal. Nah, yang pertama, pilih niche yang kamu minati atau tema apa yang akan kita jadikan konten ya YouTube. Lalu kita lanjutnya nomor 2, tujuan yang ingin dicapai. Sebagai YouTuber itu tujuan apa yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga, membuat perencanaan ide konten. Yang keempat, buat channel dan akun YouTube. Nah, itu jelas harus punya channel. 5, menyiapkan alat-alat untuk membuat konten. Ya, yang keenam, buat jadwal upload video ke YouTube. Jadi harus terjadwal, sahabat ya. Apa namanya? Jadwal nguploadnya ya. Dijadwal. Yang ke-7, produksi konten dari editing ya. Jadi jangan asal-asalan, harus ada diedit, begitulah. Lalu mempromosikan video YouTube, bisa lewat WA, lewat Facebook, lewat TikTok dan lain sebagainya, agar konten kita ini dikenal oleh orang YouTube kita. Karena kita bukan artis ya, kalau yang orang-orang biasa saja, harus kita yang mengenalkan diri channel kita ya. Sebegitu sahabat ya. Ya, intinya ber-YouTube ini tentunya harus dilandasi niat ikhlas, niat mencari ridho Allah tetap ya. Kontennya juga harus bermanfaat, dan juga tidak menyalahi aturan-aturan dalam syariat Islam ya, dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nilai sendiri ya, mari sahabat menilai sendiri mana yang manfaat, mana yang maksiat, begitu ya, konten-konten. Ya, meskipun kita dalam kenyataannya konten-konten yang bermaksiat itu banyak penontonnya, banyak viewernya, banyak subscribernya ya. Bahkan mungkin gajinya puluhan juta ya, konten-konten yang maksiat itu. Mau wanita mau laki-laki ya, sama saja. Kalau konten-konten maksiat itu banyak diminati. Berarti kita ukur ya, keadaan masyarakat di Indonesia ini seperti apa ya. Kalau kita lihat konten-konten yang seperti itu, yang bermaksiat itu, ternyata banyak peminatnya ya. Maka kembali lagi kepada kita ya, kita ini mau selamat enggak di dunia ini, mau selamat enggak di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Mau masuk surga enggak kita ini, kan seperti itu. Maka kalau tujuan target kita mencari ridha Allah, masuk surganya Allah, maka tentunya setiap langkah kaki, setiap perbuatan, setiap lintasan hati, setiap apa yang kita lakukan harus berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sahabat ya. Intinya tadi kita akan bacakan sedikit ya dari apa yang tertulis di sini ya. YouTube ya adalah media sosial untuk berbagi dan menemukan berbagai video. Betul gak? YouTube memang menyediakan berbagai konten yang kita butuhkan, mulai dari konten yang informatif, edukatif, sampai menghibur juga ada. Tuh kan lengkap ya. Bahkan konten maksiat juga ada. Banyak. Semakin hari konten kreator YouTube atau akrab disapa YouTube juga makin banyak YouTuber ya, pemula yang bermunculan ya. Sudah jadi rahasia umum kalau membuat konten YouTube memang bisa menghasilkan uang. Nah, jadi ada uangnya di YouTube itu. Bahkan banyak orang yang menjadikan penghasilan dari YouTube sebagai sumber penghasilan utama. Jadi pekerja YouTube banyak.
Jadi banyak orang mau belajar YouTube akhirnya. Bagaimana cara menjadi YouTuber yang sukses ya? Ada tadi 11 langkah itu. Yang pertama, tentukan tema YouTube yang diminati oleh kita, talent kita seperti apa begitu. Lalu tujuan yang ingin dicapai, lalu merencanakan pembuatan konten, ide konten, buat channel YouTube-nya ya, akun YouTube-nya ya, menyiapkan alat-alat untuk membuat kontennya seperti apa, terus jadwal upload ya, terjadwal, terus produksi konten ya, diedit yang bagus ya, terus dipromosikan YouTube-nya lewat WA, lewat Facebook, lewat TikTok ya, lewat dan lain-lain ya. Bangun emosional dengan penonton, bangun hubungan dengan penonton ya. Lalu apa, pelajari ya apa YouTube tersebut ya, seperti apa algoritma YouTube, pelajari. Lalu setelah itu analisis dan evaluasi apa yang kita yang telah kita kerjakan, yang telah kita produksi di YouTube itu ya. Nah, jadi yang pertama nih, cara jadi YouTube yang pertama adalah memilih niche atau konten. Niche adalah ceruk atau konten yang spesifik dan fokus. Ada banyak banget kategori konten yang bisa dibuat oleh seorang YouTuber. Kamu bisa memilih niche-nya ya. Misalkan passion, musik, game, teknologi, kecantikan, pendidikan, kesehatan, atau mungkin sosial, atau keagamaan, dakwah, dan lain-lain ya. Tentunya yang bermanfaat. Terus tujuan ingin dicapai apa? Seorang YouTuber tuh ada tujuan yang ingin dicapai. Contohnya mau punya banyak subscriber. Nah, salah satu tujuan ya, mau banyak penonton ya. Bisa monetisasi konten. Nah, itu berhasil ya, dimonet. Untuk mencapai tujuan tersebut harus mengatur target yang realistis. Misalnya saja dalam waktu 5 bulan, subscriber berapa? 5.000 misalkan. Atau video itu kamu mencapai 1.000 dalam 2 minggu misalkan, seperti itu. Dengan begitu kamu akan semakin semangat untuk membuat konten. Jadi targetkan ya, sehari misalkan 10 video ya, 10 konten seperti itu, dan lain seperti itu. Lalu promosikan, jangan lupa ya, setelah diupload dipromosikan. Membuat perencanaan ide konten. Nah, ini kan, jadi ide itu harus direncanakan ya. Jadi kita jadi setelah setahun konten yang mau digarap selanjutnya adalah membuat perencanaan ide konten apa saja yang akan dibuat. Untuk membantu proses perencanaan konten, kamu bisa melakukan dengan mengenali target auden. Nah, ini siapa yang akan menonton video ini, berapa umurnya, apa jenis pekerjaan mereka, kenapa mereka menonton video ini, jam berapa biasanya mereka menonton. Ini harus juga kita tahu, kita analisis, kita evaluasi, kita dipelajari ya, disurvei ya. Dan pertanyaan lainnya ya yang bisa membantu kamu menentukan persona auden. Nah, jadi person auden. Dengan begitu bisa mempermudah kamu mengetahui konten seperti apa yang disukai auden kita, penonton kita. Lalu cari konsep dan strategi promosi. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu penting ya, lihat kompetitor, jadi persaingan. Wah, kalau persaingan itu pasti banyak ya, tapi kita ini gak usah minder, produksi aja, bikin saja sebanyak-banyaknya. Oh, kita ini seperti penjual ya, mana barang kita yang laku, kita bikin konten 10 misalkan satu hari, gak tahu mana yang meledak, gak tahu mana yang banyak penontonnya, gak tahu mana yang sepi, kan seperti itu. Kita bikin saja ya. Nanti kalau sudah terlanjur dibikin kan bisa dihapus juga ya, yang mungkin gak baik kan, seperti itu. Yang penting tidak menghujat orang. Kalau saya tidak menghakimi orang, kalau saya pribadi ya, tidak sempat bikin YouTube itu tidak akan menghujat orang, tidak akan membicarakan aib orang ya. Paling yang ada aja di mungkin sejarah orang, riwayat orang itu bisa saya kupas ya, insya Allah. Lalu riset, kata kunci ya, riset. Mencari ide juga bisa dilakukan dengan riset, kata kunci, atau melihat topik yang sedang banyak dicari saat ini. Nah, itu.
membuat channel dan akun. Ya, langkah selanjutnya untuk menjadi YouTuber adalah dengan membuat channel dan akun. Cara membuat channel dan akun gak susah kok, gak susahnya. Kamu bisa membuat akun YouTube menggunakan akun Gmail atau Google yang langsung tersambung ke YouTube. Nah, itu nanti dipelajari ya. Menyiapkan alat-alat untuk membuat konten nih. Untuk membuat video yang berkualitas maka tentu saja kamu perlu beberapa alat. Gak harus langsung berinvestasi di peralatan mahal. Nah, itu ya tidak selalu mahal-mahal ya. Saya ini ada HP 2 ya, karena kadang suka penuh. Ini 1,5 juta, 3 juta lah HP itu modal ya. Nah, lalu alat-alat lah, kalau DGJ itu beli gunting, beli cukuran itu ya, dan lain-lain lah, sekitar 1 jutaan lah, 3 jutaan modal awal ya. Lalu di perjalanan mungkin kalau kita keluar ya tentu ada apa namanya, ada biaya, ada kos yang keluar ya, makan, bensin dan lain-lain, itu mah harian ya, tidak terasa ya, kita semampunya aja itu mah ya. Selain itu jangan lupa untuk mengatur tempat syutingnya terlebih dahulu. Pastikan tempatnya rapi, cukup cahaya, tidak berisik atau terlalu banyak noise videonya. Ya, agak orang paham tuh maksudnya apa tuh. Jangan lupa untuk menginstal dan mempelajari aplikasi edit video seperti Adobe Premiere, Sony Vegas dan lainnya. Banyak aplikasi ya. Aplikasi edit video di HP juga banyak, contohnya InShot, Filmora, KineMaster, Adobe Premiere, Clip dan lain-lain. Nah, itu banyak aplikasi untuk mengedit ya. Buat jadwal upload video ke YouTube. Jadwal upload konten ke YouTube bisa membantu kamu jadi lebih konsisten dan teratur dalam produksi konten. Ada timeline jelas untuk mulai produksi, editing dan mengunggah video. Ini keteraturan mengupload ya. Selain itu, audiens juga tahu kapan mereka akan mendapatkan konten baru dari kanal YouTube kamu. Nah, jadi ditunggu-tunggu nih kalau sudah tahu kanal dengan channel kita dan memang bagus channel kita ini, ditunggu-tunggu pemirsa nih sahabat. Jadi harus rutin gitu, harus terjadwal. Usahakan untuk konsisten mengunggah konten. Apabila kamu tidak mengunggah konten dalam waktu lama, bisa saja subscriber akan meninggalkan channel YouTube-mu tuh kan. Jika di awal kamu masih memulainya sendirian, tidak perlu memaksakan untuk mengunggah video setiap hari. Itu sangat melelahkan, karena mulai dari mencari ide, menyusun skrip, teks video, editing, sampai promosi semuanya dikerjakan sendiri. Kamu bisa coba jadwalkan mingguan, misalnya setiap minggu mengunggah 1 atau 2 gitu kan. Biar lebih teratur, kamu membuat jadwalnya secara manual atau menggunakan tool seperti Trello atau Notion. Kalau kamu sudah menemukan pola produksi yang nyaman, maka kamu bisa meningkatkan jumlah konten yang diunggah. 7. Produksi konten dan editing. Proses produksi ini bisa menjadi 3 tahap, yaitu produksi, praproduksi, ya, produksi, post-produksi. Tahap praproduksi yang terdiri dari menentukan ide, menentukan skrip, outline video, mempersiapkan alat-alat untuk tag video seperti kamera HP atau kamera profesional, lighting, pengatur tempat, mikrofon, dan lain-lain. Tahap produksi. Proses syuting atau mengambil video pastikan sesuai dengan outline yang dibuat. Improvisasi boleh, asal semua informasi yang harus disampaikan tidak terlewat. Selain itu, pastikan konten yang dibuat tidak mengandung unsur sara, gitu kan? Tidak mengandung unsur sara, menghujat orang, memprovokasi orang dan lain-lain ya, melanggar hukum. Tahap post produksi, mengedit video, kualitas video, memastikan konten video sudah bagus untuk dibagikan mulai dari audio, background musik, post tag, filter dan lain-lain. Seperti itu sahabat. Lalu yang ke-8 langkahnya apa? Mempromosikan video YouTube. Menjadi seorang YouTuber berarti kamu juga harus menjadi marketer dari kontenmu. Promosi konten dilakukan lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, grup WhatsApp, dan teman-teman terdekat. Ajak mereka untuk menonton dan mengirimkan video YouTube tersebut kepada teman-teman yang lain. Mempromosikan konten memang gak gampang, butuh konsistensi dan terus belajar agar orang-orang tahu kalau video YouTube yang kamu buat oke banget untuk ditonton. Kamu juga bisa belajar tool analisis untuk menganalisis performa promosi yang sudah kamu lakukan, gitu kan. Bangun image ya dengan penonton. Gak beda jauh sama media sosial lain. Image dengan penonton di YouTube juga perlu dijaga. Beberapa cara seperti konsisten, upload video, berinteraksi lewat kolom komentar, respon yang kamu berikan untuk komentar penonton di channel YouTube juga bisa meningkatkan image tuh. Jadi jangan malas membalas komentar sahabat ya.
balas komentar itu ya. Waktu kan, luangkan waktu, karena kita nih pekerja ya, pekerja YouTube ya, jadi harus dikembangkan, harus diurus ya. Kita seperti merawat tanaman, kalau gak dirawat mati. Seperti merawat ternak, kalau gak dirawat mati. Seperti kita punya kucing ya, kucing kalau dirawat gak diberi minum ya mati. Sama aja YouTube juga harus dirawat ya, harus diperhatikan terus. Kamu juga bisa mempertimbangkan untuk membuat video yang banyak, di-request penonton misalnya. Penonton minta kamu untuk berkolaborasi dengan rekan YouTuber lainnya. Tuh, collab ya. Ketika kamu mengunggah video baru, coba lakukan primer atau live streaming agar bisa berinteraksi dengan penonton melalui video tersebut. Nah, ini primer live streaming ya. Bagus ya. Alhamdulillah. Baik sahabat, mungkin kita sampaikan dulu 9 ya. Nanti kita sambung lagi. Yang jelas, ini udah seperempat jam. Yang jelas kita ini harus semangat ya. Ber-YouTube semangat. Kita ini pekerja keras ya, pekerja cerdas, pekerja ikhlas, seperti itu ya. Sekian dulu salam dari Tasikmalaya, salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.